Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penyelamat Herfly Studio di era 2023 24. 24. Nama panjang guru siapa sih guru? Nah, ini agak panjang nih. Siap. Muhammad Fathanur Syananda Putra. Mencari sesuap nasi dengan berkarya di pikiran-pikiran dan teoritik teknik sipil. Teknik sipil, lebih tepatnya konsultan lah ya guru ya. Ya, seperti itulah. Lahir tadinya mau di London. Tapi karena waktu itu pesawat nggak mau mampir dia. Jadi singgahnya di Pontianak aja. Sekali dibaca kok tulisannya Arab. Rupanya dinaikkan haji. Dan itu tahun 2009. Perbaiki solatmu, Allah akan perbaiki semua perihal tentang duniawimu. Welcome to Herfly Podcast. Yo. Selamat menikmati hidangan kami Di ketinggian 2000 kaki. Come on. Membahas putaran pengalaman di bidang seni cukur rambut. Setelah episode kemarin, kali ini kita akan mengundang penyelamat Herfly Studio setelah hampir karam di lautan Atlantis. Penyelamat dunia akhirat. Di jalur langit. Nggak mau menunggu waktu lama, Langsung aja kita panggilkan guru besar. Guru. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya, Adinda. Seksi Adindaku. ini guru. Alhamdulillah. Guru. Long time no see ya. Selamat datang guru. Alhamdulillah. Ini kan anak-anak nggak tahu nih kan guru nih sebagai penyelamat Herfly Studio di era 2023 24. Sebelumnya nama panjang guru siapa sih guru? Nah, ini agak panjang nih. Siapkan waktu memang untuk merekam. Muhammad Fathanur Syananda Putra. Muhammad Fathanur Syananda Putra. Bin Syafarudin Alisan. Bin atas bapak lagi. Muhammad Ali. Bin lagi. Alhamdulillah. Belum tahu nih. Betul. Alhamdulillah. Apa lagi di atasnya? Sehat guru ya? Alhamdulillah. Hari-hari sehari-hari guru nih ngapain sih sebenarnya guru? Biasa. Apa nih? Biasa ini. Yang pasti insya Allah halalan thayyiban. Biasa saya ya mencari sesuap nasi dengan berkarya di pikiran-pikiran dan teoritik teknik sipil. Teknik sipil, lebih tepatnya konsultan lah ya guru ya. Ya, seperti itulah. Guru Adinda sambil nganok-nganok TV nih guru ya. Enggak apa-apa. Lahir di mana guru? Lahir tadinya mau di London. Tapi karena waktu itu pesawat nggak mau mampir dia. Jadi singgahnya di Pontianak aja. Pontianak 22 Agustus 1987. Tak lama lagi nih berarti guru nih. Alhamdulillah. Apa tuh? Bentar lagi. Ulang tahun guru. Berkurangnya umur. Bulan Kalau depan. saya menyebutnya berkurangnya umur. Bukan bertambah ya guru. Oh, bukan. Berkurangnya umur. Tahu kami guru kan setak umur di 28. Nggak bisa nambah, nggak bisa berkurang. Nah, itu memang diberikan ilahi lah. Mikrofonnya hidup ya guru? Insya Allah. Mikrofonnya hidup ya guru? Hidup. Alhamdulillah. Dari berapa beradik sih guru nih? Dan alhamdulillah saya cuma sebatang kara di dunia ini untuk perkara keturunan.
Cuman Sendirian ya? tunggal, sendirian. Oh, guru anak tunggal ya. Yes, Bapak udah enggak ada ya gurunya. alhamdulillah. Bapak TH. Bapak sudah duluan menghadap sang ilahi. Kapan itu? Kira-kira mau menyusul ilahi? Enggak tahu. Tepatnya kalau enggak. Kalau perkara itu memang rahasia ilahi. Lahir di Jangan. Pontianak. 22 Agustus 1987. Bapak tadi orang Kalau bapak itu malah lahir di Mempawah. Bapak di Mempawah. Yes. Oh, Mempawah Mempawah. asli. Mama, bapak. mama, Kalau mama, mama Pontianak. Pontianak. Yang Banten tuh siapa guru? Kakek. Dan Bapaknya bapak. Bapaknya Oh, bapak. bapaknya bapak orang Banten ya. Meninggal pun di Banten. Di Banten. Oh, Kuat ilmu tuh guru. adik-beradik ketapang. Nah, ya? itu. Iya. Nah, no, Banten kan. Mm. Dia ada api Guru terbang. pun tak dapat gak tempias. Tak mungkin. Tapi dijaga. Wes. 2 singa putih. Wow, wow. Bapak Banten. Kakek Banten ya. Kalau kakek dari mama asli Pontianak. Berarti guru dari kecil memang udah di Pontianak. Dari kecil Mama malah Pontianak asli. Pontianak asli. Mama bapaknya mama memang orang Pontianak asli juga berarti. Oh, memang Pontianak ya, bapak yang masih ada turunan. Ya, tapi singgah lahir kayak bapak tuh di bawah. Habis itu merantau balik lagi ke Jawa. Maksudnya jajaran Garut, Bandung, terus balik lagi lah ke Pontianak, disekolahkan di Universitas Tanjung Pura. Tanjung Pura. Lama ada guru di Pontianak nih ya. Oh, ada. Termasuk Warlock. Warlock. Akamsi. Akamsi. Anak kampung sini ya. SD di mana guru? SD Muhammadiyah 2, Jalan Ayani itu. Muhammadiyah 2. Muhammadiyah 2. SD Muhammadiyah 2. Iya. Ahmad Yani, pinggir jalan tuh. Oh, Man. Man, tak jauh dari Man. Nggak jauh dari Man. Tak jauh dari Man. SMP? SMP 3. SMP 3 tahun berapa tuh? 2002. Masuknya 2002. Iya, enggak salah. SMA di SMA 1, SMA 1, Pontianak. angkatan tahun. Masuk SMA-nya berarti ya setelah SMP itu 2005. 2003, selesai SMA 2005. Selesai SMA 2005. Tamat dari sekolah SMA, kuliah di Bandung. Sampai selesai S2 di Bandung. Baru kembali menata peradaban di kota Pontianak, kota kelahiran tercinta. Berapa tahun di Bandung? Berarti S1 tambah S2 tuh kurang lebih 8 tahun lah. 4 tahun berarti S1. 4 tahun S1, S2-nya karena sempat menunggu bukanya pengumuman dan pendaftaran 6 bulan, jadi 8 tahun lah pokoknya di Bandung. 8 tahun di Teknik Bandung. sipil ya guru? Teknik sipil, bukan. Sebenarnya basic saya ini perencanaan wilayah dan kota. Ya, dan kota. Teknik Sebenarnya ya. Ya sebenarnya. Cuman karena hari-hari kegiatan banyak di dunia teknik sipil, ya akhirnya otodidak lah, sikit-sikit lah. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Guru ini ada pengalaman unik mau. Apa tuh? Beliau ini selesai S2 mau diajak ke luar negeri ya guru. Aduh. Kemana ya? Jadi kisah itu memang tak pernah saya lupakan selama hidup saya. Dulu ayahanda aku tercinta dengan segala hormat yang saya hormati. Ya. Dulu ketika beliau menyampaikan setelah selesainya masa kuliah, beliau akan mengajak ke luar negeri. Ke luar negeri kata dia. Oh semangat ada dong. Yalah. Pikir liburan Gitu. kali ya. Keliling dunia karena lama nih kan. Semangat lah kita selesaikan. Iya. Begitu dah selesai tepat waktu, ayahanda pun memberikan visa. Sekali dibaca kok tulisannya Arab. Rupanya dinaikkan haji. Dan itu tahun 2009. 2009. Umur masih berapa guru? Berarti umur kurang lebih mungkin kalau tidak salah 23 atau 25 gitu ya.
23. Gila. Udah ada di haji. Ya, tapi selalu kita syukuri apa yang Alhamdulillah. Allah berikan terhadap jalan Memang harus kehidupan. dipercepat Iya. ya, Memang Guru ya. harus dipercepat. Memang harus dipercepat. Karena hikmahnya akhirnya kita punya landasan baik untuk berkehidupan. Kolbunya sudah terisi. Kalbunya sudah terisi. Udah mulai matang lah ya. Alhamdulillah. Dan menikah akhirnya di usia Menikah 2015. 15. Heeh. Dengan 2015. kakak nih berarti ya. Itu agak-agak panjang juga nih ceritanya nih. Nah, Jadi skip aja ini intinya kita skip. Oke. Intinya yang Dia tidak menimbulkan intinya kan yang sekarang. Iya. Kalau sekarang ini apa namanya? Eva Detiana. Diana, anak udah 3 ya, Guru Udah ya. 3. Lutfi, Lutfi, Syafiq, sama Fathan juga namanya Fathan. kebetulan. Oh, Fatan itu nama guru ya? Yes. Yang bungsu ya, Guru. Artinya oh, agak-agak Fathan tulah itu berarti kan manggil dia Fatan lu. kemenangan. Iyalah. Nama Guru. Kalau bahasa kakapnya glory. Fathan. Glory. Berarti Benar, bentar ya. lagi itu Yes. dulu habis glory itu glory honor glory. Honor glory. Matic. Magic Mobile Legend. Jadi Mobile Legend. Itulah tadi sekian dari guru kan. Perjalanan 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 guru hidup. setelah S2. Tapi guru sebelumnya nyangke nggak sih guru bakal ikut berbisnis di wirausaha barbershop nih? Tidak pernah terlewat di pikiran saya sih sedikit pun sebenarnya. Tapi balik lagi karena ini adalah kalau saya bilang rahasia Allah kan, semua kehidupan kita ini. Suatu saat saya bertemu dengan murid pertama. Dan dialah yang memotong rambut saya. Bincang. Seru juga nih punya barber nih sebenarnya. Tapi mau saya satukan dengan kafe waktu itu. Rencananya di tahun Rencananya ini. Tahun baru ini ya di guru tahun ya? ini. Januari. 2025. Tapi Januari tahun ini. tidak berselang lama beliau malah yang nelpon menawarkan. Dan saya pikir ini langkah yang baik. Rezeki yang saya pikir berkah. Kenapa tidak kita coba? Tapi tidak banyak juga orang dapat kesempatan kayak gitu guru. Pasti itu yang saya syukuri. Masalahnya baru ketemu, habis itu sebulan nih guru ya. Sebulan Adinda langsung minta, guru ini orangnya ndak jadi nih, itu Om, dulu masih Om. Dulu kok gagah. Om banget lah mu. Looknya tuh om-om. Bajunya jangkis kan. Perut agak keluar ya kan. Tapi Sunda Dada agak berbulu gitu. Orangnya nggak senang dipanggil Om nih, Bang. Om Harley nih. Ya. Karyawannya tuh kalau udah manggil dia Om langsung pecat tanpa syarat apapun. Astaga. Rekan kerja. Di mana? Om. Rekan kerja. Pokoknya Di kita ini kantor kan tuh. harus tetap berjiwa muda. Siap, guru. Itu sih saya setuju. Itu tetap harus berjiwa muda walaupun umur tak bisa bohong. Iya. Badan tak bisa bohong. Oke, Karena tapi itu. jiwa, Tapi kalau guru kembali berbadan seperti kuliah, waduh. janganlah. Agak-agak berbahaya. Ya, itu kita bahaya deh, dosa deh. Kami ndak ikut campur ya guru. Kalau ada apa-apa. Jadi ingat aneh tuh tanggal 1 Agustus tuh guru kita ketemu tuh guru. 1 Agustus kita ketemu. Ya. Terus selang 1 minggu kurang Adinda memberikan paparan tentang bisnis barber. Di hari kedua kita langsung survei tempat. Nggak sampai seminggu kan? ya. Nggak sampai seminggu. Hari Kedua kita udah survei tempat. Survei tempat. Hari ketiga DP ruko. Hari keempat, hari kelima, keenam renovasi kan. Tapi memang dengan niatan yang lillahi ta'ala, saya mencoba untuk masuk di dalam dunia barber ini, terutama dengan bantuan saudara Fikri
Itu karena memang saya memberikan seperti gift untuk anak saya yang baru lahir pada saat itu. Oh yang si bungsu Fatan yang nih. Fatan ya. Memang gift untuk dia untuk mencoba sesuatu yang baru, tapi selalu saya pikirkan ini insya Allah barokah. Amin. 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 Tapi gue nggak ada kayak ini anak baru kenal udah mau ngajak buka. Nah itu poinnya, kalau saya pribadi tidak pernah menganggap remeh orang, tidak pernah menganggap suzon sama orang. Allah udah bilang husnuzon itu lebih baik. Jadi saya selalu berpikir positif kepada siapapun. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah lah punya ubur-ubur seperti ini. Gitu. Setelah berjalannya Hairplay Studio, guru lihat lah ya. Yes. Waktu itu anak-anak masih mau ngomong yang masih minum bir, Yes. masih nyimeng, nyabu sih enggak sih. Obat-obat terlarang enggak lah. Masih Kayak suka ini. methamphetamine, THC itu enggak lah. Minum sih lebih tepatnya. Alkohol 1 Agustus ya, tuh ketemu guru tuh Adinda masih jujur, Adinda masih dalam keadaan mabuk tuh guru. Saya sedikit paham lah, masih sisa-sisa masian. Stres. Masian gitu. SMS. Sisa mabuk semalam. Jadi memang pertama kali yang saya selalu tanamkan hingga hari ini kepada adik-adik dan murid-murid tercinta di sini adalah karena langkah kita ini adalah langkah yang selalu ditentukan oleh Allah, selalu kiblatnya sama Allah. Caranya gimana? Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki semua perihal tentang duniawimu. Nah, makanya saya selalu tanamkan pertama kali sama beliau, murid pertama, yang sekarang mungkin agak kurang ajar. Masih wow. Dia sudah mulai. Tapi selalu saya tekankan pertama kali sama beliau bahwa yang harus diperbaiki adalah sholat. Jadi pertama kali yang selalu saya dengungkan di barber ini, kalau kita mau minta rezeki, ya minta sama Allah. Salah satu caranya perbaiki sholatmu. Itu ya. Terus aja jauh. Kau kayak udah cincin, udah berlian gini kau kayak. Orang lagi dengar ceramah. Memang agak parah. Ngokok wah sampai biar Abdul. Akhirnya anak-anak memperbaiki ibadahnya. Yes. Waktu opening 1 bulan tuh guru standby di sini terus mu. Yes. Nyemu ya. Betul. Sholat jamaah. Ya. Waktu itu kita ada pengajian setiap hari Jumat. Ya. Makan bareng di situ. Pokoknya lebih ke religius lah. Alhamdulillah sampai sekarang musola tetap aktif untuk beribadah kan. Ya. Itu yang saya harapkan, tidak ada lain, itu kan buat kalian sendiri. Tapi apalah tanggapan guru-guru kalau susah juga lah ya, kayak ibadah itu kan harus ke masjid sebenarnya kan. Nah ini karena bukan kapasitas saya. Nggak berani lah ya. Ustadz bukan. Menyampaikan itu ya. Tapi poinnya yang penting ibadah itu kan yang menilai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kan menjalankannya. Nah, walaupun mungkin di hati kecil masing-masing memang sholat harus di masjid, harus di mana, tapi kan kalian punya batasan bahwa kalian ini mencari rezeki dan ada waktu yang memang mau tidak mau yang penting kita sholat, apalagi berjamaah. Jadi saya rasa laksanakan terus tanpa ada batasan apapun, silahkan ibadah setinggi-tingginya. Tak perlu dikhawatirkan harus di masjid dan segala macam. Masih banyak hal-hal dan masih banyak umat muslim lain yang mungkin terhalang untuk sholat di masjid. Ini aja udah kemajuan yang luar biasa buat saya terhadap murid-murid nih, yang tadinya agak-agak degil gitu kan.
Jadi berubah, Berubah ingat makin degil. sholat. Makin. Tapi kadang-kadang nih orang-orang nih suka salah mengartikan guru tuh kayak orang yang gimana ya nyebutnya guru yang kayak oh pasti pedoman lah istilahnya apa ya Religius kayak mana banget ya lah gitu. Religius banget gitu ya, kalau pakai jubah, pakai sorban, yang tasbih kemana-mana. yang khotbah kemana-mana Hmm. dan yang perlu aneh sampaikan pun guru ini ya memang guru karena kami di sini menganggap beliau ini karena lebih tua juga selain beliau ini adalah investor juga Penyenamat ngajarin ngaji ya mu ya Iya. ngajar ngaji walaupun pengajian kita waktu itu sempat menjadi pembicaraan orang-orang padahal kan sebenarnya kita melakukan itu tuh untuk kerohanian kita jangan guru. Enggak, kalau saya prinsipnya kan harus satu memberikan contoh. Yang kedua mengajak hal-hal sepele tapi ternyata itu punya faedah yang besar. Salah satunya bagi anak-anak murid aku yang tercinta ini mungkin dulunya jarang buka Quran, akhirnya buka Quran. Nah, sekecil apapun yang saya tahu, yang saya dengar, yang saya baca, bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Nah, poin beribadah yang dilakukan adalah bersifatnya kontinu. Nah, jangan cuma sekali ya karena ada pengajian Langsung lalu end ya. nanti-nantinya tak pernah pengajian. Saya cuma mau menimbulkan habit. Nah, kecintaan itu terhadap agama tadi itu. Nah, perihal sisanya mungkin kalian bisa belajar lagi di tempat-tempat lain apa. Tapi hal-hal kecilnya saya mulai di tempat ini dengan hal dan niat yang baik. Amin. Betul sih. Hmm. Dari seluruh investor yang ada di permukaan bumi ini mungkin Bukan. karena kita udah lama juga kan mu dari 2019 kita ketemu investor tuh yang berbagai macam warna memang guru sih yang ya sedikit ada kurang dan lebihnya lah. Yes, namanya manusia Ya, kan. namanya juga manusia. Mm-mm. Tapi guru ini lebih ke kebatinan kita dulu yang dihajar sama dia. Ya, saya berikan contoh, selalu memberikan masukan yang bersifat agamis supaya kalian harus berpikir dan merasa. Agama ini kalau kalian tidak pakai hati dan merasa, menurut saya semuanya hambar. Tidak diamalkan walaupun sekecil apapun, tapi tidak bisa mengamalkan percuma. Cuma tetap harus melalui jalur langit. Yes. Kita percaya bahwa jalur langit. Ngapa alasan guru tuh harus ke kolbu dulu yang ditekankan ke kami semua nih? Nah, ini perihal ini agak mulai agak serius. Tapi begini, ini menurut saya balik-balik lagi. Soalnya guru, kebanyakan investor kan arahnya bukan ke situ ya. Duit. Ke money. Pembalikan modal. Nah. Tapi guru tuh secara pembalikan modal karena ada break even point tadi itu kan. Yes. Break even point terus modal awalnya sekian-sekian tuh udah dibahas di awal mu. Ya. Nah, beliau nih konsisten karena angka sekian udah oh ini aman nih udah, yang penting kita jalan ya. Oke. Nah, di situ beliau tuh udah merasa nggak perlu dibincangin lagi. Memang di hati kecil saya pada saat saya mau mengeksekusi barang ini, niat saya pertama kali juga mau menolong kawan-kawan supaya tetap punya wadah mencari rezeki. Kan enak kalau kita punya wadah cari rezeki tapi sama-sama bareng. Enggak cuman saya mau egois. Pokoknya aku tak mau tahu, Pik, misalnya. Kau bilang 20 juta, kurang kan misalnya tiap bulan. Kau cari lagi. Kan enggak gitu saya. Kita balikkan lagi bahwa perkara rezeki ini Allah yang atur. Yeah. Nah, kalau kita tidak perbaiki kolbu masing-masing, gimana Allah mau kasih rezeki di tempat ini, berkah di tempat ini? Ya, contohnya Gitu. korupsi misalnya kan. Ada orang manajemen yang korupsi apa segala macam kan. Itu. Makanya saya ya perkara rezeki ini udah Allah atur, tinggal kita yang jalankan. Ya. Apalagi ini hadiah untuk anak saya yang paling bungsu, supaya ini berjalan dan bisa memberikan barokah untuk keluarga. Ya betul. Waktu itu si Alo memang baru lahir, sebulan Yes, nih guru. sebulan. Sebulan. Dan kita selamatan di sini saya bawa.
Iya ya, ada lah waktu itu ya. Ada. 5 bulan umur sialau tuh langsung liburan ke Singkawang gitu. Nah, Guru nih banyak pencetusnya. Kita beribadah tadi, alhamdulillah. Terus yang kedua kita bisa liburan. yes. Dan beliau nih tidak cerewet. Dia apapun yang Adinda, guru ini sekian, ini gini guru, ACC Adinda. Ini guru ini. Tidak pernah ndak. Kecuali dia yang aneh-aneh. Ini aja podcast, alhamdulillah karena beliau nih memang support, belikan semuanya. Handphone dibeliin, ring light, clip on, Semua lah. semua. Yang Aplaus guru. Terima kasih banyak ya guru. makasih banyak. Susah guru. Dari seluruh mungkin ya investor-investor yang ada di muka bumi ini mungkin langka sih untuk investor-investor Ya, yang mungkin itu tadi kita kembalikan kepada mindset dan kolbu. ya, Dia pengen yang namanya usaha nih kan bohong kalau bukan cari rezeki. Iya. Tapi kembalikan kepada mindset dan kolbunya. Kalau kolbunya baik, insya Allah semua pun bisa jadi gitu, Bang. ini TV-nya apa enggak mau ke ini ya? Ke itu Play Studio semua. Oh ini ada. Guru Setelah- minum guru. Minum guru. Minum. Tadi STMJ-nya mana? Habis. Laju aja. Awas ya, Kak. Enak kan? Setelah udah berjalan berapa bulan nih guru? Mungkin kurang lebih 11 11 bulan ada, Kak. Masa sih? Iya dong. Belum lah. 10 kali. Udah. September kita. Anak saya aja udah berapa bulan? Oh hitung itulah ya, Alau ya. Iya. Alau berapa bulan? Alau aja udah 11 bulan. Nah, kurang sebulan lah. 10. Iya ya. Iya. Udah mau setahun nggak? Iya. Tak terasa Lewat depan rumahmu. Gila, lagu ini. Gitu maksud aku mau nyambung gitu lagu. Aneh tak tahu. Ini ya tak tahu lagu ini. Masih kecil berarti. Yang paling ini dia memang paling muda. Paling bontot. Tapi guru ngelihat bukan cuma pendapatan barber tadi tentang drama barber kan guru menyaksikan tuh. Kalau Adinda nih kan orangnya nggak senang, nggak sesuai dengan SOP cut, nggak senang dengan SOP cut. Guru tuh selalu bilang kenapa sih nggak dikasih kesempatan dulu. Tapi guru tuh apapun keputusan Adinda tetap guru ACC. Iya, karena apa buat guru untuk nggak malas berargumen? Bukan, saya hanya bisa berpendapat balik-balik lagi. Sampaikan sebuah kebenaran, kemudian tinggalkan. Itu ada kata-kata kiasan dari hadis juga. Daripada kita berdebat panjang, kita sampaikan kebenaran, cukup tinggalkan. Jadi saya kembalikan itu kepada Adinda berdua. Kalau memang itu baik, silahkan ambil saja. Yang penting semua sudah sesuai dengan hal yang memang dibuat oleh Hairfly. Iya sih. Saya tetap harus menghargai lebih jauh apa yang sudah kalian perjuangkan selama ini. Iya, tiba-tiba Termasuk aturan. Aturan ini kan dibuat dilanggar, bukan sehari 2 hari, bertahun-tahun kan. Iya, Nah, itu di atas segalanya berarti gitu. Tiba-tiba terkejut kan. Baru gak kerja kemarin, besok udah dikeluarkan. Udah berapa banyak kan guru? Yes. Tapi guru nggak pernah komentar gitu. Komentarnya kenapa sih nggak dikasih kesempatan dulu? Ya mau gimana? Terserah Adinda sajalah. ujungnya tuh tetap guru kan cuma memantau aja. Satu lagi yang jelas, karena saya kan bisa dibilang baru di dunia barber. Di sini terutama ya. Jadi keilmuan saya kepada barber kan masih kurang lah. Nah, jadi lebih baik saya mengamati. Kalau misalnya udah mulai melenceng, udah mau terjerumus, jolakan sekali. Astagfirullah. Depan banget. Tidak dicok. Itu kalau udah keterlaluan emang kita cok kaki setengah. Jadikan pajangan di depan. Guru ini the best mu. Dari segi kesabaran. Ane udah pernah menyaksikan langsung.
Waktu jalan di Ayani tuh, tiba-tiba mobil tuh kena tabrak motor. Bup gitu kan. Guru yang Orang pakai itu kan ada di motor. sini nih. Aneh kan di sini, di sebelah kiri sini. Nah, tabrak nih guru. Ya, enggak kata dia. Begitu orang udah jauh tuh, kita kena tabrak tadi katanya. Kan enak buka kaca semua gini kan, tangkap leher gini kan enak. Masih sabar aja sampai saat itu. Yang guru apa kesabarannya udah bisa diuji lah ya. Udah tahu Insyaallah, kualitasnya. karena saya banyak belajar dari almarhum ayah. Beliau tuh luar biasa kalau soal sabar dan membalas sebuah kesalahan ataupun keburukan dengan kebaikan. Itu yang selalu dia berikan pelajaran yang luar biasa. Jadi guru setuju nggak sabar tuh ada batasnya guru? Setuju terhadap kacamata dunia atau sampai ke akhirat? Kalau sampai di kacamata dunia saja, betul, kesabaran ada batasnya memang. Itu kata manusia. Kata manusia. Tapi kalau kata Allah, kata Nabi, kesabaran ini tidak ada batasnya. Makanya pahalanya paling besar. Sabar tuh ya guru. Sabar. Nabi contohnya mau kena lempar ke, nak kena apa ke, tak ada dibalas. Kena ludah. Orang yang ludah dia ya begitu sakit dia nyuapin makannya. Kalau Adinda sih ludah orang sih tetap aneh ludah balik. Ludah balik paling dalam ya sampai dahak. Pergi mulut itu. Bukan Nabi boy, bukan Nabi boy. PR saya terakhir memang memanage emosi dua anak murid aku nih. Memang nggak banyak sih, tapi insyaallah. Karena Allah yang ngatur semua hidup kita nih, tinggal dijentik ya dengan hal-hal kecil bisa berubah. Tapi betul sih, untuk secara emosional begitu kenal dengan guru nih memang agak sabar. Lebih bisa dikontrol lah ya. Lagi kita waktu itu sering ke pesantren nih guru ya. Al-Adabi di salah satu binaan saya, insyaallah bersama ayah. Tempat ladang kita untuk berjuang di jalan Allah tuh di situ. Siapa namanya guru? Salah satunya Ustadz Aldi. Ustadz Ali. Ustadz Aldi. Pakai D. Aldi. Yes. Udah berapa banyak di situ tuh guru ya? Udah mungkin sampai sekarang sih udah ribuan kali ya. Itu tuh pesantren itu tuh memang sebelumnya belum ada guru ya? Tahun berapa ya? Saya SMA kali terbentuk. Itu aja ya? Memang awalnya ya? tempat menyelamatkan orang-orang untuk keputusasaan terhadap pendidikan. Akhirnya beliau buka hanya yakin. Nah, itu beliau juga sama. Yakin Allah yang tolong. Betul, sampai sekarang terbangun. Betul. Dari mulai gubuk sampai punya ruangan luar biasa. Nggak ada tuh bantuan pemerintah sebanyak-banyaknya bantuan manusia. Nggak kayak gitu. Tapi semua karena udah digerakkan oleh Allah. Allah udah berjanji kalau berjalan di jalan beliau tuh pasti Allah tolong. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena ya apa tadi itu? Ikhtiar tadi itu ya. Yes, ikhtiar tapi tawakalnya udah luar biasa. Itu maha guru itu. Luar biasa. Maha guru lagi itu. Berarti grandpa guru. Yes. Grandpa ya. Luar biasa. Opa. Tapi itu lebih kalau ayah tuh lebih adem lagi mu. Kalau guru ini adem gitu kan. Begitu ketemu dia tuh lebih adem lagi. Nengoknya udah langsung adem gitu. Sejuk gitu. Beku. Tapi kalau udah masalah SPBU, pedang Ali Abu Bakar Asidik pun keluar. Tapi itu memang itu membela rakyat juga sih. Iya, karena dia lebih memikirkan masyarakat di sekitarnya. Terkenal beliau tuh di Polsek. Insyaallah tuh. Di banyak jemaah-jemaah juga kan. Jemaah-jemaah guru. Sekarang kalau menurut guru apalah yang harus dilakukan di Herpes Studio nih guru? Eksistensi barber sih kalau saya lihat kan kalau dalam hal ekonomi ya mau meningkatkan omset nih
ndak bisa kita lupakan bagaimana perputaran ekonomi nasional. Ya, Ya. Nah, balik lagi bahwa ini semua yang datang ke sini kan digerakkan oleh Allah. ya betul. Ya, kita dengan jalur keduniaan kita tetap kerja yang baik, pelayanan yang prima, apapun kita lakukan hal-hal yang baik untuk konsumen. Yang terbaik ya, Sisanya guru. tetap tawakal. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Insyaallah tetap jaya Hairfly Ya, ini sesuai dengan jalannya. harus dicontoh gitu. Banyak kan investor-investor tuh yang menekan timnya atau ya sebenarnya nggak bisa nyalahkan investor juga sih. Terkadang tuh pengelolanya berantakan atau nggak sesuai dengan sistemnya, nggak ada SOP-nya. Mungkin benar tadi itu mendekati diri kepada, bukan benar lagi, memang udah Harus. mendekatkan diri kepada Allah, Ya. maka akan dipermudahkan dalam kehidupan dalam menjalankan usaha. Of course, baby. Of course. Masuk. Selamat. Untung nggak putus kata-katanya tuh. Selama 10 bulan ini, yang menurut guru buat bimbang ada nggak guru? Nggak ada. Kematian anak murid? Itu sih kalau urusan kematian memang agak berat ya. Memang satu orang dimanapun harus ada yang ditakuti. Kalau yang dia takutinya udah game over, aduh, berat tuh. Berat ya. Berat. Apalagi kalau game over meninggalkan utang piutang. Insya Allah kalau dengan guru sih gampang dibicarakan lah. Udah lama gak dengar yang ini nih. Bahaya nih kalimat ini nih. Ini yang mengacu di setiap pikiran. Udah lama gak dengar tempo soal seperti ini. Guru nih salah satu orang yang enggak bisa anak muridnya susah juga dia. Ya. Berapa? Mati tuh kalau udah gitu pukul mati. Nggak gerak. Sudah dikirim ya Adizat. Karena kan saya berpikir begini, kalian-kalian yang ada di tempat ini kan membantu saya mencari rezeki juga. Kalau kalian susah juga dong saya. Ya. Kan gitu. Kalau masih ingat benar dulu waktu pembukaan awal dan waktu pengajian tuh kan, guru bilang, saya ada untuk kalian, saya akan ada di garda paling depan. Yes. Nah sampai saat ini Hairfly Studio pun pengen jadi garda terdepan untuk guru tercinta. Alhamdulillah. Amin. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sebenarnya podcast ini udah lama dari gue. Dipendam gitu. Ya biasa, anak murid ada yang akan gurunya seorang. Udah sampai gurunya si Ane. Tapi untuk yang pengajian tadi itu karena kita pun tidak mau itu terlalu terlihat riak ya guru ya sebenarnya guru ya. Ya. Maka kita hentikan. Tapi boleh lagi sih kita jalankan lagi tuh guru. Ya sebulan sekali sih oke. Tapi kan balik lagi saya kan selalu bilang bahwa ibadah-ibadah seperti itu saya kasih contoh supaya kalian bisa melaksanakan. Poin terakhirnya yang tadinya tak ngaji bisa jadi ngaji. Ya. Dan ingat sama ini apa Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kan pedoman hidup kita. Minimal baca dulu lah sehari satu ayat menjadilah. Lama-lama kan menjadi habit. Nah, kayak sholat kan, ini ya, anak murid semua udah bagus. Alhamdulillah. Nanti ditambah ibadahnya lagi, ya baca Quran. Nah, nanti ada tambah lagi hal-hal yang baik kan lebih bagus. Dulu tuh guru sempat gini setiap sholat tutup. Cuman Ani bilang nggak usah. Iya. Karena ada beberapa orang yang nggak sholat, gitu kan. Kita paksa sholat. Guru tuh nggak pernah ngomong untuk maksa untuk sholat. Iya. Nggak ada paksaan. Nggak pernah. Tugas saya memang cuman mengajak, bukan memaksa. Itu yang diajarkan Nabi. Betul. Coba lihat ada nggak hadis misalnya apa Nabi
memenggal kepala seseorang karena dia tidak sholat, kan enggak. Iya, benar. Sampaikan. Walau Cuma satu ayat. Sampaikan. Tugas kita cuma sampaikan dakwah. Makanya saya tidak pernah mau memaksa. Itu balik lagi, yang penting kalau nanti di akhirat saya ditanya, apa kau buat di airfly itu? Udah kau jangan sholat, dia tak mau sholat. Dah lepas tanggung jawab saya. Lepas dah coba mati dah ya. Adinda dari surga tuh. Insyaallah, amin. Anda dari surga. Guru Ananda Yanuar Fikri Haikal yang mana ya? Maaf saya lupa. Tapi kalau Adinda ada di neraka, guru wajib mencari Adinda. Itu nanti. Kenapa kau masuk neraka? Guru kau masuk surga. Nggak tahu lah guru tuh. Apa panggil guru ke neraka sini? Panggil ya. Guru tolong selamatkan Adinda lah guru. Insyaallah yang kita cari ini bukan hanya teman di dunia, tapi teman sampai di akhirat. Amin. Saling menggenggam di surga kan seru. Tapi di surga enggak ada gila apa-apa kan. Gunting udah enggak ada. Sana tinggal bilang ya ketik jadi. langsung jadi. Bidadari 4. Ani minta gunting lah kalau gitu sama mesin. Gunting sama mesin. Gini. Untuk apa? Untuk gunting banyak-banyak binatang buas di sana. Di surga nih ada binatang buas ya, untuk apa ya? The best sih guru nih. Langka dan sulit ditemukan. Unik ya. Dari seluruh kawan-kawan di barbershop tuh guru, banyak mereka tuh bilang kok enak sih. Tapi mereka enggak mikir sakitnya gitu dulu. Sebelum menemukan hal yang enak tuh kan enggak langsung enak juga guru. Iya, tapi mereka tak usah tahu. Adinda harus bertemu dengan investor yang kayak bawang hidup, tiba-tiba kayak terenggiling, tiba-tiba kayak endang gading, banyak. Tiba-tiba ada yang mau udah buka, belum nyampe setahun udah suruh tutup. Ada lebih unik lagi baru buka sebulan suruh tutup. Udah. Banyak guru. Ya, makanya benda ini kan semua mau sabar. Nggak bisa semudah yang kita pikir kan. Semua perlu proses. Iya. Dan Unik. saya harap memang dari hati kecil di saya yang paling dalam, ini akan terus bertahan semasa hidup saya. Amin. Selagi Adinda masih berada di permukaan bumi ini. Tapi Adinda nih rencana kayaknya mau hijrah ke Banjarmasin dulu. Nah, apa? Nak buka barber di sana. Jawab, Mas. Aduh. Nggak usah. Banjarmasin tuh hidup keislamannya tuh kuat guru. Kuatkan saja dulu imanmu di sini. Di sini enggak usah terlalu berat. Enggak usah terlalu yang berat-berat. Ngaji aja masih terbata-bata. Tapi pahalanya 2 sih. Pahala kemauannya dan pahala ngaji. Ketika melakukannya. Besok kalau kita mulai lagi, guru bawa rotan. Salah sembat. Kayak zaman dulu. Gila. Kemarin dia pakai besi itu tang. Nggak fokus orang baca Quran. Jadi ini apa temperamen dia dirasa gitu. Ngetes mental sekali ya. Unik ya. Unik guru nih. Banyak barber yang mengimpikan investor. Tapi ya, saking banyaknya tuh guru kadang mereka memanfaatkan situasi yang seperti ini. Misalnya kayak investor kita terlalu baik misalnya nih. Nah, mereka memanfaatkan hal itu. Tapi alhamdulillahnya kita di Airplay Studio tuh enggak memanfaatkan hal itu. Karena kebaikan tadi itu akan baik terus. Biar Allah yang atur. Kalau dulu kan Adinda pernah bilang guru, jadi orang baik itu lama-lama sakit gak guru? Enggak usah. Karena Adinda bilang kan sama guru, sabar. Kadang-kadang kita memang harus jahat sedikit. Enggak usah. Enggak perlu ya. Enggak usah. Tidak semua kejahatan dibalas dengan kejahatan. Cukup dengan doa saja. Sama kayak yang itu ya waktu itu. Aja. Kalau dia jahat, suka teriak tadi guru di depan sana. Tolong kata dia. Silakan saja dia. Konek kamu. Konek. Hah?
Sana yang sana. Ada. Ini kami ada baca tuh guru, kalau kami lewat situ tuh kami selalu menyampaikan satu ayat di Al-Quran. Sesungguhnya wahai Muhammad, ada nanti di salah satu kaum kamu yang memuja namamu tapi dia di belakangmu dia menghina. Masuk. Sebutlah Bani Israel. Kita sebut apa nih? Tampar dengan petir. Dari sejauh ini guru, apa yang unik dari Hellfly Studio nih guru? Yang unik Selain orang-orangnya ya? selain orang-orangnya, kalian nih mudah menangkap sesuatu yang baik. Contoh. Ya ini contoh, ya diajarkan sholat, dilaksanakan. Alhamdulillah. Memang apa? Butuh kesabaran dan bimbingan. Domba-domba tersesat. Disuruh puasa, ada yang full, ada enggak. Kau full kemarin? Ada. Dia enggak full nih guru, gara-gara dia kelahi sama ini. Orang Neon Box. Orang baca nih. Apa kata dia tuh? Ini, Kok Gak apa-apa, tapi kan orang-orang coba nyabu kalian gitu. bayangkan sebelum itu. Kan ini better. Jauh, lebih baik kan. Ya, ya. Minum Usah air putih ya lah, kata dia. Habis dia minum air putih tuh, tekan tidur sampai malam. Agak diri. Dia tuh ada Cuma waktu segelas dulu. air putih. Mana ya? Dia tuh cuman besi. Ya lebar segini ya besi gue, lebar segini ah. Dia ngomong, tahu nggak kau tempat beli ini apa orang tak panas gue, cuman besi tok gitu ya. Bawaan 10 lembar kau besi ini. Ah. Akhirnya guru datang ke podcastnya kamu. Ya, sekian lama. Susah nyari jadwal guru nih. Ya. Apalagi sekarang proyek-proyek lagi Ya, mangkir lah ya guru ya, biasa. mangkir Memang, lah ya. kita ambil sisi positif. Harus husnuzon sama Allah. Iya benar. Bahwa hikmahnya betul enggak semua umat muslim nih ketika dikasih kesusahan pun tetap berpaku sama aku, kata Allah. Iya. Kan? Nah, kita tetap ikhtiar saja, berdoa, ya serahkan sama Allah. Ada rasa penyesalan enggak guru? Bukan. Kecewa. Enggak lah, saya tidak pernah menyesal dengan langkah yang sudah saya ambil. Itu sama saja dengan menduakan Tuhan. Iya ya. Oh, Iya salah dong. satu gitu, guru. Bukan, kalau kita menyesali, nyok ngapa ke gitu, dulu mendingan aku gini. Nah, Iya, itu iya. sama dengan kayak enggak percaya Allah kan. Nah, memang Allah udah setting sebaik mungkin, sebaik-baiknya sutradara nih Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lain. Enggak usah disesalin, enggak usah sekali-sekali kita berucap, cobalah aku tadi begini, kemarin begini, dulu begini, enggak ada. Ngolah babur dapat 2 juta ya kan. Jangan. Tak usah. Pokoknya kita jalani terus. Susah gak berbisnis dengan guru nimu? Kita nggak bisa ambil untung masalahnya. Dosanya tuh sampai akhirat. Tapi guru investor sini, tapi guru nggak bisa beli pomade sini. Kalau kalian mau tahu semua ya. Jadi guru harus beli pomade di luar. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengambil untung dari beliau. Otomatis kita jual harga modal. Kalau udah harga modal dijual, itu bukan bisnis namanya. Sampai saat ini pun untuk pomade pun Adinda udah angkat tangan. Sekarang pomade udah urusan Hellfly Studio. Siap. Adinda mulai pusing dengan keadaan sekarang. Ya mungkin mereka ngelihat kita nih oke, terus Hellfly Studio nih yang ngonten jalan terus, ya video karena terus. Menurut saya memang hal-hal yang tidak perlu orang luar tahu kita tak usah buka. Ya. Maksudnya ya mau pesakitan apapun kita tampilkan hal yang baik-baik ya. Ya contoh kayak kita ngaji aja kan. Kita ngaji aja itu sebenarnya untuk diri kita lagi sebenarnya kan. Ya. Dan mudah-mudahan teman-teman pun yang di luar sana melakukan hal itu. Tapi di satu sisi lain malah agak bahaya sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan intinya kawan-kawan di luar sana bisa mengambil hikmah yang baik, tinggalkan yang buruk. Padahal kita cuma ngaji kan. Ya. Konteksnya tuh kita belajar ngaji.
Ya, Dan adalah tausiah sedikit-sedikit dari guru. yang saya tahu. Yang mereka maksud nih ustadz nih harus kiai, harus orang yang ulama besar. bolak-balik Mekah 21 kali kan. Yang tiba-tiba telapak kakinya tuh Fenomena Islam kalau saya lihat sekarang ini lucu kadang. Ya belajar agamanya setinggi-tinggi langit, tapi tak mampu untuk mengajak orang. Yang akhirnya kolbunya tidak terbentuk menurut saya. Jadi cuman benar-benar syariat ya. Nah, menurut saya orang yang lemah ini, yang berdosa ini, jadi kolbulah tetap yang harus kita sentuh, memang kolbu ya. menimbulkan hal-hal baik. Kalau kamu merasa ada perubahan nggak dari diri kamu? Untuk dari segi religi, agama sih ada lah bang. Saat subuh ya? Saat subuh, saat maghrib, saat 5 waktu. Tapi memang awalnya tuh guru tuh sebulan di sini tuh gitu jamaah terus, jadi nggak bisa ngelak. Tapi memang pun begitu guru udah di tanggal 2 karena 9 Agustus apa sih? Juli ya? Juli. Nah, Juli itu kan kita mabuk parah tuh kan, minum angker, rasa leci dan nanas. Itu Adinda tuh guru, lambung sakit sekali, keringat tuh udah dingin sekali dah guru. Mau sendawa tapi nggak bisa. Tapi alhamdulillah sekarang kan. Ya, tapi masih terkenang-kenang sih rasa-rasa yang masuk di dalam tenggorokan. Memang Islam tidak pernah memandang masa lalu kaumnya. Iya. Yang dia lihat adalah apa yang sudah dilakukannya sekarang dan ke depan. Itulah kerennya Islam. Benar. Semua hal. Memang agama tidak pernah mengajarkan, oh dulu dia ini penjahat, segala macam apa ini, itu. Tak pernah. Yang dia pandang sekarang dan ke depan. Benar. Ini yang terakhir mungkin guru. Siap. Karena waktu juga kan guru kan nggak bisa gak terlalu malam benar ya. Yes. Nah ini udah menunjukkan pukul hampir 1 jam lah kita podcast nih guru. Ibadah malam. Bukan ibadah malam. Ibadah malam harus ditunaikan. Tahajud. Harus ditunaikan gimana? Iya. Biasa. Gimana sih ibadah malam selalu ditunaikan? Aduh, harapan biru untuk teman-teman yang ada di HRV Studio nih. Bukan cuma teman-teman yang ada di HRV Studio lah ya. Di luar sana. Untuk investor-investor yang ingin bekerja sama, maksudnya yang udah bekerja sama di dunia potong rambut tuh, yang langkah yang harus dilakukan tuh apa sih guru? Ini untuk ini dulu tim kita dulu nih. Harapan guru untuk kepada mereka. Untuk Hairfly, saya berharap kawan-kawan tetap bersatu di wadah Hairfly dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kita jalani sama-sama. Jangan lupa bahwa langkah kita ini ada langkah yang diridhoi Allah. Amin. Ibadahnya dikuatkan. Nanti biarkan Allah yang mengatur semua kehidupan kita. Tapi kalau untuk kawan-kawan di luar sana yang ternama investor, dibaliklah semua mindset tentang keduniaan harus berpacu sama akhirat. Jangan dibalik. Bahwa kita ini ada di dunia, semuanya itu karena untuk ke akhirat tujuannya. Kalau dia bisa memanage hal dunia, misalnya ya tadi memanage keuangan supaya dapat untung bagus, segala macam, tapi melupakan konsep-konsep tentang Islam, ya percuma. Kalau Allah tak mau, sampai tua kau tak kaya-kaya. Tidak diridhoi kan. Ya. Dan perkara rezeki ini memang ada yang berkah, ada yang tidak. Nah, makanya untuk kita cari berkah supaya baik, lakukanlah semua yang Allah perintahkan. Jadi seimbang semua. Balance ya. Of course. Buat guru tercinta. Setelah sekian cerita HRV Studio bersama guru tercinta, kenapa kita bisa berada kuat
sampai saat ini dengan keluar masuknya tim dan teman-teman yang masih bertahan di sini. Ya enggak semua yang orang lain ceritakan tuh sama dengan kejadian yang ya enggak sesuai. lebih baik lihatlah dengan biji mata kalian dan stoplah mendengarkan sesuatu yang tidak punya faedahnya. Betul. Yes. Berhentilah melakukan Lebih yang baik tidak saling ada faedah. mendoakan. Lebih baik saling mendoakan. Apabila kau cari dunia, maka akhirat kau tak dapat. Yes. Apabila kau cari akhirat, dunia kau dapat. Masuk. Of course. Masuk. Oke, mungkin sekian. Terima kasih banyak guru. Semoga mudah. Sama-sama. Doakan Adinda selalu murah Amin. rezeki. Amin. Selalu diberkahkan. Sehat Sampai untuk studio keluarga selalu dalam kecil lindungan dulu. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu dirahmati juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian Podcast dari kita. podcast kami hari ini. Sampai See you again. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.